Tiap hari Kebun Desain bikin konten, Jis. Ya. Ya kan kamu yang nyari-nyari temanya, nyari-nyari idenya, nanti aku yang edit-edit gitu ya. Ya. Buat dieksekusi ke teman-teman nih. Nah itu gimana? Apakah mudah, sulit nyari ide, nyari tema buat konten gitu? Gimana? Faktanya susah ya. Dulu kan kita tuh sempat yang pertama kali ngonten tuh ya, durasinya itu cuman 3 menit atau 5 menit gitu videonya. Ya. Tapi syutingnya sampai 4 jam, 5 jam itu. Karena banyak, ya belum luas lah, belum di depan Ya, ngobrol gitu. di kamera ya. Heeh. Ya sekarang udah lumayan nih, cuman tetap kurang maksimal. Oke. Kurang maksimal. Masih ada kesulitannya gitu ya? Ya, jadi bikin konten buat bisnis nih ya, gak bisa nyambi dengan kerjaan lain sebenarnya. Oke. Karena membuat konten itu adalah tugasnya mengarang sebenarnya, mengarang ya. Nah untuk pertama kan kita cari ide dulu mau apa nih kontennya. Kita udah pernah jelasin di video sebelumnya, itu tentang teman-teman searching aja konten pilar di Kebun Desain, di YouTube Kebun Desain. Tapi isinya itu bukan tentang konten pilar, tapi tentang cara kita dapat ide konten apa aja nih, biar nggak perlu mikir lagi lah idenya gitu ya. Nah idenya dapat bagus, tapi isinya yang susah itu. Isinya. Maksudnya isinya gimana? Misalkan kita mau bikin konten unboxing nih. Oke. Nah, ketika unboxing kita sambil ngomong apa gitu. Oh di isinya itu ya? Iya, di dalam videonya itu kita sambil ngomong apa nih? Ngisinya, ya mengisi. Ya tadi lah, kadang kita itu belum seluas itu gitu ya. Belum seluas itu. Apalagi misalkan kan kadang kalau buat ngomong di depan umum itu ya kita kan harus punya isi yang harus kita keluarkan. Kalau isinya itu sedikit gitu ya, yang dikeluarkan juga sedikit gitu. Ya. Nah ketika kita isinya itu belum banyak, kita mau unboxing nih. Wah apalagi harus ngomong apa lagi nih ya di konten unboxing gitu kan. Ya harus ngomong apa lagi nih di konten unboxing gitu. Itu baru pemahaman kita terhadap itunya lah. Belum lagi kita dituntut untuk lucu. Ya. Karena nggak bisa dipungkiri konten lucu nomor 1. Benar. Nomor 1 ya. Nah itu yang susah tuh. Kita ngomong apa ya sambil unboxing misalkan. Itu aja sudah susah, nggak semua orang bisa. Ditambah ngomongnya juga harus lucu kalimatnya nih. Benar. Kadang tuh kalau yang lucu benar-benar lucu tuh kan kadang dari spontanitas ya. Ya. Nah spontanitas itu kan kadang gimana ya? Kelucuan itu menurut saya sih jenius lah. Baru orang-orang jenius. Oh iya contohnya kayak Gus Dur tuh. Gus Dur kan katanya, iya Gus Dur kan suka ngelucu gitu. Oh suka ngelucu, iya. Iya bahkan di tokoh-tokoh dunia tuh Gus Dur punya jokes-jokesnya tersendiri gitu. Iya. Yang dia dikagumi sama tokoh-tokoh dunia karena lucu gitu orangnya. Ya. Iya itu setelah saya nyoba bikin konten, kita ini bikin konten ya. Wah susah sekali untuk lucu gitu ya. Butuh ibaratnya ini kan konten bisnis yang kontennya itu bobotnya itu serius kayak gitu ya. Tapi bagaimana di delivery ataupun disampaikan ke ke pendengar gitu ya, ke teman-teman itu dengan mudah dicerna, kemudian jenaka gitu kan. Bener. Orang nontonnya jadi nggak bosan gitu. Iya. Dan itu susah ya. Susah sekali ternyata gitu ya. Nah, ada 3 metode nih yang udah dirangkum lah. Oke. Nah, yang pertama tuh idealnya adalah ditulis. Oke, ditulis. Jadi kita mau ngomong apa nih, misalkan video tutorial bikin keripik. Nah, kita tulis tuh, kita mau ngomong apa. Bikin skrip ya. Bikin skrip. Itu yang sering dilupakan oleh konten kreator yang apa ya? Yang belum naik-naik kayak Kebun Desain nih. Nulis skrip kita harus nulis skrip biar tahu nih kita mau ngomong apa gitu. Iya benar. Kalau nggak salah ini kayak kontennya sini siapa yang nulis skrip tuh sepulang sekolah. Sepulang sekolah. Awalnya kan dia sendiri tuh wah tahu-tahu pusing kan
karena dia harus nulis skrip sendiri. Akhirnya dia hire orang. Untuk nulis. 2 orang kalau nggak salah tuh diceritain di mana gitu dia. Di video yang mana gitu ya? Gitu, entah di podcast yang mana dia kan diundang tuh. Bikinnya tuh gimana? Ternyata akhirnya karena udah nggak kehandle sendirian, akhirnya dia nge-hire penulis gitu kan, sampai nge-hire penulis gitu. Ya. Penulis skrip ibaratnya kayak gitulah. Ya, karena nulis ini kan mengarang. Nah, nggak semua orang bisa mengarang. Benar. Ditambah yang bisa mengarang sudah sedikit, mengarang yang lucu lebih sedikit lagi gitu ya. Kalimatnya harus lucu, misalkan apa, wah sangat susah, rumit. Benar. Benar sih itu. Ya itu. Atau mau bikin misalkan sketsa, misalkan kayak apa ya kalau sketsa tuh drama lah, acting. Nah acting lebih harus nulis, benar-benar nulis itu kan dialognya apa. Benar. Tuh saya sempat itu waktu nyobain sama anak-anak di kampung bikin canda tuh, cerita orang Sunda. Tiap minggu sampai satu bulan penuh, itu Sabtu Minggu kan libur nih, desain. Saya ngerjain itu, nulis skrip. Akhirnya nggak sanggup. Cuman kuat 1 bulan udah nggak sanggup. Itu canda tuh, tapi lucu-lucu memang. Ya. Itu, cuman nggak sanggup nih, karena udah mah kerja banyak gitu ya. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu kerja lagi gitu. Gak sanggup. Ya gitulah, susah mengarang itu, susah lah mengarang, apalagi mengarang yang lucu. Ya. Bahkan orang-orang, kita belajar dari stand up comedy. Benar. Dari mungkin nanti kita bisa podcast sama stand up comedian nih. Iya. Cara menulis yang bagus gimana? Nah, stand up comedian aja dia bisa revisi berkali-kali gitu. Untuk dapet nih kurang lucu gitu. Iya, bahkan banyak yang pada pensiun sih menurut saya. Yang mana? Karena saking susahnya, kayak ini si Arapa udah sering stand up lagi. Bener. Udah jarang kan? sih. Udah jarang stand up kan? Udah kelihatan sih. Gitu. Udah beralih ke konten kreator yang rata-rata. Bener, banyak ke konten kreator. Kayaknya memang susah gitu. Jadi ibaratnya gini, di awal-awal idenya banyak, lucu. Akhirnya kan lama-lama pusing ya. Iya, nulis apa lagi nih? Gitu kan. Karena saking susahnya gitu. Ya. Nah, cuman yang skrip ini, wah ini kesulitannya double nih. Nulis skripnya susah. Nah, membawakannya susah. Bener. Ini menurut saya sih ini lebih susah karena kita udah tahu nih. Iya. Kita udah tahu udah ngomong apa. Harus kita acting gitu. Berakting seolah kita nggak tahu. Menurut aku mah kalau yang itu mah masih mending, Jis. Masih ini. Saya misalkan nulis nih, bagian ini harus dibuat lucu karena imajinasi saya udah sesuai karena saya yang nulis. Ya. Yang susah mah kalau misalkan orang yang nulis. Orang lain nulis. Orang yang lain yang nulis. Wah, ini sesuai nggak sih sama kelucuan kita gitu ya? Gitu. Saya kan mencoba melucu nih dari tulisan orang, tapi yang nulis kan dia. Ya. Sesuai nggak nih dengan apa yang dia bayangkan gitu kan? Ya, benar. Menurut saya itu yang paling sulit kalau menurut saya gitu. Ya. Tapi kadang ini kalau Kebun Desain kan lagi belajar ngonten ini, Jis, apa yang reaction. Nah, itu susah itu. Nah, kalau itu benar tuh susah menurut saya. Kalau misalkan kita udah nonton videonya, buat dapat natural reaction itu susah. Ya, itu susah itu. Jadi berakting itu susah, acting ketawa, acting apa supaya bisa natural, supaya bisa seru lah. Ya. Susah ternyata. Iya. Nah, kalau reaksi itu kan lihat video awal lucu kan. Wah. Ya. Tapi kalau udah kedua kalinya jadi gak lucu ya. Apalagi kalau di kontentan gitu. Kalau mungkin nonton doang mah masih lucu, Jis. Tapi kalau di konten kan kita tuh mikir buat ngomen gitu kan. Komen yang enak, deliverynya gimana nih gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih sama kita nulis. Ya mengaktifkan tulisan. Mengaktifkan tulisan juga karena kita udah tahu nih. Iya.
Sehingga aduh ini harus gimana ya biar lucu kan gitu actingnya gitu. Iya. Mungkin untuk banyak orang juga itu kesulitan tersendiri ya. Ya. Nah itu metode pertama itu ditulis terus dibawakan belajar actingnya habis itu baru syuting. Metode kedua spontan. Spontan. Kayak kebun desain nih spontan. Kebun desain spontan. Enak cara kerjanya sebenarnya spontan. Karena ya kita kan ekspresinya natural gitu ya. Nah tapi kurang lucu. Bukan kurang lucu sih menurutku, lebih ke ini tidak ada arah. Ya harus ini butuh kejeniusan gitu. Iya. Jadi kita tuh spontan, aduh mikirin apa nih biar lucu kayak gitu. Kalau kadang-kadang ketika udah mentok nih, Jis ngomong apa lagi nih? Iya udah habis katanya. Kalau ada skrip kan kita tahu nih akhirnya di mana gitu. Ya. Kita bisa kalau sempat berpikir mungkinnya kalau orang jenius gitu, kita bisa sempat mikir buat punchline akhirnya klimaksnya di sini. Bener. Untuk nutup gitu kan. Nah kalau yang kayak spontan gini, kita tuh kadang lucunya tuh udah di tengah, harusnya udah ditutup nih part bagian yang misalkan nulis skrip misalnya gitu ya. Ya. Nulis skripnya kita bahas udah sampai klimaksnya nih, udah punchline lucu ya, misalnya harusnya ditutup. Tapi malah manjang lagi gitu. Nah itu menurutku kelemahan dari spontan gitu. Ya bisa juga itu. Jadi kepanjangan malah jadi jelek ya. Iya, kepanjangan jadi jelek bener. Padahal yang nonton udah misalkan. Terus malah kita tambahin gitu. Iya. Padahal setuju. Tambahannya itu nggak terlalu signifikan gitu. Ya, nggak terlalu ger lah. Gitu. Ya itulah kelemahan dan kelebihan spontan ya. Spontan butuh apa ya? Mikir cepet gitu. Ibaratnya nentuin kerjanya nggak berat gitu ya. Ya. Karena nggak perlu nulis skrip. Ya. Kayak gitu. Tapi ketika prakteknya, syutingnya perlu. Nah ini nih yang kayak gini yang nambah-nambahin gitu. Udah lah pokoknya. Padahal gitu. tadi udah oke ya. Padahal tadi udah oke tadi. Katanya sih bisa dilatih. Oke. Bisa dilatih dengan salah satunya ini katanya tinju. Karena semua olahraga sih sebenarnya semua olahraga karena kalau olahraga itu spontan kita harus mikir wah ada peluang nih saya untuk mencetak gol. Saya harus mencetak gol sekarang gitu. Jadi ketika ngobrol pun katanya kalau untuk melucu itu wah ada peluang melucu nih gitu. Jadi kita harus pandai ngeliat peluangnya gitu. Jadi terlatih gitu otak kita. Karena para olahragawan itu kan berpikirnya bahkan kurang dari 1 detik gitu. Ya. Ibaratnya ada pukulan, kalau tinju gitu ya, pukulan kita harus menghindar itu kan kurang dari 1 detik. Benar. Bagus gitu. Menghindar ada celah kita bisa masuk. Otak itu kan responnya tuh harus cepat. Ya itu maksudnya. Gitu kan. Responnya harus cepat. Jadi wah ada peluang nih masukin kelucuan ini langsung gitu. Iya. Katanya sih gitu. Benar. Nah itu yang spontan. Metode terakhir adalah yang paling mudah. Oh yang apa nih? Tapi sebaiknya jangan diikut. Kenapa nih? Dengan niru konten orang. Ini mah kamu mau nyindir Timothy. Oke. Tapi saya pernah niru juga. Oke. Konten pribadi di TikTok dan berhasil. Berarti apa yang Timothy lakukan udah pada track yang benar, Jis. Iya. Kita aja terlalu idealis. Kalau saya itu ada ini nemu ada konten yang mengenalkan pacar ke orang tua. Oke. Nah, wah viral nih. Saya ikutin lah remake kan. Bener. Berhasil. Viewsnya di 500.000 lah. Wajar. 500.000 lumayan. Oke. Wah mudah sekali diniru nih. Iya. Memang kayaknya jalur itu mudah ya. Kita nggak perlu mikir. Bener. Cuman ya ini bisa kita tiru nih gitu ya. Dengan dengan kemampuan kita. Paling mau modif dikit kayak gitu ya. Ya dimodif sesuai dengan keadaan kitanya gitu. Iya. Nah Timothy juga tuh.
Soalnya kita banyak banget nonton konten-konten Timothy yang apa namanya orang yang mengkontenkan Timothy itu niru apa namanya video-video luar negeri ya? Ya, ada yang bahkan ada yang merekapnya tuh. Beberapa tahun yang lalu ada yang merekap 20 konten kopian misalnya gitu ya. Nanti kita tampilin ya. Silakan nonton sendiri lah. Tapi itu berhasil. Berhasil. Bahkan konten terbarunya yang bangun tidur ya. Bangun tidur itu langsung digas sama netizen yang tahu originalnya. Nih original ini gitu. Ya. Orang tuh bisa dapat gitu ya. Iya, bisa dapat originalnya gitu. Benar. Netizen kita memang luar biasa. Oke, itu berarti 3 ya. 3 metode ya. Yang pertama nulis, terus acting. Nah, yang kedua spontan, yang ketiga niru. Nah, silakan pilih yang mana yang terbaik lah. Tapi yang niru ini kadang memang memunculkan kontroversi gitu. Ketika udah naik, wah niru nih gitu. Iya, artinya berarti kan harus siap dihujat lah ya. Mentalitinya harus sudah siap berarti. Sudah siap. Bahkan kemarin tuh ada salah satu bisnis yang niru kontennya Chandra Liau. Oh gitu? Chandra Liau tapi yang tidak terima. Karena yang ditiru itu adalah karya Chandra Liau untuk iklan orang. Komersil ya. Ya, jadi dia bilang ini idenya untuk iklan orang, jadi udah dibayar. Nah, kalau mau niru mah mungkin konten yang bukan free. Ya, bukan konten yang tidak untuk orang gitu. Jadi ada adabnya lah. Oh iya. Oh iya benar. Bukan si Chandra Liau kan dimintain orang buat inilah bikin iklan dibayar. Dia bikin idenya ini ya udah ini hak kamu nih karena kamu udah bayar saya gitu ya. Nah, yang ide ini jangan dipakai lagi. Jangan dipakai lagi kan itu udah dibayar orang lah itu. Iya, gitu. Iya. Beda cerita kayak tadi misalkan kalau yang saya tuh yang misalkan niru mengenalkan pacar ke orang tua. Ya semua orang bisa begini tuh dong gitu. Iya. Itu maksudnya itu gitu. Ya soalnya itu kan bukan nggak dikomersilkan ke orang gitu ya. Ya nggak dikomersilkan. Jadi masih itu juga mungkin bisa jadi serangan sih kalau orang-orang tahu sih. Tapi dimaklumi lah. Gak boleh tapi dimaklumi lah sama. Ya soal kayak gini kayak tren joget lah ibaratnya. Joget apa namanya? Ya. Orang-orang pada ngikutin gitu kan. Ya. Jadi enggak setboard. Joget setboard ya. Joget setboard bener. Orang-orang pada ngikutin tapi ya enggak dimasalahin juga gitu kan. Dipermasalahkan nih bener kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih batasan mana nih konten yang bisa ditiru dan yang tidak gitu. Iya, benar. Nah itu ya teman-teman ya video kita kali ini, konten kita kali ini terkait dengan cara mencari ide konten kayak gitu ya. Benar, metode membuat kontennya. Nah mungkin segini dulu videonya karena kamera satunya sudah mati ya, jadi kita closing sendiri aja ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Juga kalau mau support Kebun Desain jangan lupa order karena kita menyediakan jasa desain logo, desain kemasan, juga jasa daftar merek, daftar NIB, PRT dan lain-lain. Silahkan order langsung ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.